Paspor berikan dan kita semua. Yang terhormat Bapak Dwi Sapro Yusuf Pradana, STMKB, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Digital. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri, Risa Santoso, dan teman saya Saya Kita, saya Lania Gabriel Balus, saya Devi, saya Utri, saya Tina Fikaisoka. Nah, tujuan dari video ini untuk memenuhi ujian akhir semester terkait dokumentasi digital dengan judul analisis e-governance, aplikasi e-paspor, dan indeks e-governance Kabupaten Bojonegoro. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan dituntut untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Nah, jadi kondisi ini mendorong munculnya konsep e-governance, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, salah satu bentuk implementasi e-governance tersebut adalah aplikasi M-Paspor yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai inovasi dalam pelayanan pengurusan paspor secara digital. Sebelum adanya M-Paspor ini, proses pengurusan paspor masih dilakukan secara manual, di mana masyarakat itu harus datang ke kantor imigrasi hanya untuk mengambil nomor antrian, melakukan pendaftaran, dan juga menunggu proses pelayanan yang seringkali memakan waktu yang lama. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan antrian panjang dan juga kurang efisien dalam pelayanan. Nah, dengan hadirnya M-Paspor ini, seluruh proses tersebut kini dapat dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran online, pemilihan jadwal, pengunggahan dokumen, hingga juga pembayarannya. Nah, jadi aplikasi ini tuh dapat diakses melalui smartphone, Android maupun itu iOS, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mendukung transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan juga akuntabel. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan M-Paspor. Nah, M-Paspor ini memiliki dua hal utama, yaitu fungsi utama sistem dan juga perannya dalam pelayanan publik. Nah, pada bagian fungsi utama, M-Paspor digunakan sebagai aplikasi untuk mempermudah proses pengurusan paspor secara digital. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran, permohonan paspor secara online, memilih jadwal kedatangan ke kantor imigrasi, mengunggah dokumen persyaratan, melakukan pembayaran secara elektronik, serta memantau status permohonan secara real time. Dengan adanya fungsi ini, seluruh proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini sudah terintegrasi dalam satu sistem digital sehingga lebih praktis dan juga tidak memakan waktu yang lama. Selanjutnya, pada bagian manfaat dan juga peran M-Paspor dalam pelayanan publik dijelaskan bahwa aplikasi ini itu memberikan dampak yang positif yang cukup besar. Nah, jadi dari sistem manfaat, M-Paspor dapat mengurangi antrean di kantor imigrasi, menghemat waktu masyarakat, membuat pelayanan lebih praktis, serta mempermudah akses layanan. Sementara itu, dari sistem peran dalam e-governance, M-Paspor ini meningkatkan efektivitas karena mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya dan juga waktu, menciptakan transparansi karena informasi dapat diakses secara terbuka, meningkatkan akuntabilitas karena semua proses terdokumentasi secara digital, serta memperluas aksesibilitas karena layanan bisa digunakan kapan saja dan juga di mana saja. Pada slide ini, kami menganalisis aplikasi M-Paspor menggunakan teori tata kelola teknologi informasi dari Well dan Ross. Dalam teori ini terdapat 6 jenis archetype, yaitu bisnis monarki, IT monarki, feudal, federal, IT duopoly, dan anarki. Berdasarkan analisis kami, aplikasi M-Paspor termasuk dalam IT duopoly. Hal ini karena pengambilan keputusan terkait aplikasi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan dua pihak utama yang saling bekerja sama. Pihak pertama adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penyedia layanan publik yang menentukan kebutuhan kebijakan pelayanan kepada masyarakat. Pihak kedua adalah Unit Teknologi Informasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Kolaborasi antara kedua pihak tersebut memungkinkan M-Paspor terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus didukung oleh teknologi yang memadai. Oleh karena itu, model IT duopoly dinilai paling sesuai untuk menggambarkan tata kelola aplikasi M-Paspor.
Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi mPassport. Dari sisi kelebihan, mPassport ini mampu mempercepat proses pelayanan pembuatan paspor karena masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online. Aplikasi ini juga membantu mengurangi antrian di kantor imigrasi, menyediakan sistem pembayaran secara digital, meningkatkan transparansi proses pelayanan, serta mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, mPassport juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah server yang terkadang mengalami gangguan, terutama saat jumlah pengguna meningkat. Selain itu, slot antrean seringkali cepat penuh, sehingga masyarakat harus menunggu jadwal berikutnya. Penggunaan aplikasi juga membutuhkan koneksi internet yang stabil dan masih ada sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, terutama bagi pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Secara keseluruhan, mPassport merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan keimigrasian, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu terus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil Kabupaten Bojonegoro. Pada penelitian ini, kami memilih Kabupaten Bojonegoro sebagai objek kajian karena merupakan salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Nah, Bojonegoro telah menerapkan berbagai konsep pemerintahan digital seperti Smart City, Open Government, Open Data, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta berbagai layanan publik digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Alasan utama kami memilih Kabupaten Bojonegoro adalah karena tingkat digitalisasi pemerintahannya yang tinggi dan didukung oleh berbagai inovasi layanan berbasis teknologi. Selain itu, Bojonegoro dikenal sebagai daerah yang mendorong keterbukaan informasi publik melalui konsep open government, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, keberhasilan tersebut juga terlihat dari capaian indeks SPBE yang cukup baik dan menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu daerah percontohan dalam pengembangan pemerintahan digital di Indonesia. Untuk indeks e-government di Indonesia, untuk mengukur keberhasilan penerapan e-government, pemerintah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sebagai instrumen penilaian. Nah, penilaian SPBE ini memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan utama penerapan SPBE ini adalah menciptakan integrasi layanan antar instansi sehingga pelayanan jadi lebih terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, SPBE juga bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efektif. Oleh karena itu, indeks SPBE menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi e-government di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada pun tata cara perhitungan indeks e-government yang dimana rumusnya yaitu indeks SPBE sama dengan nilai domain dikali bobot domain yang dimana terdiri dari 4 domain. Yang pertama itu kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE yang dimana nilai akhir diperoleh dari penjumlahan seluruh hasil kalian nilai domain dengan bobot Pada slide ini, saya akan menjelaskan simulasi perhitungan indeks SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Perhitungan indeks SPBE dilakukan dengan mengalihkan nilai masing-masing domain dengan bobot yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan untuk memperoleh indeks nilai akhir. Terdapat 4 domain yang dinilai, yaitu kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Pada domain kebijakan internal atau D1, Kabupaten Bojonegoro memperoleh nilai 4,50 dengan bobot 13%. Hasil perkalian keduanya menghasilkan kontribusi nilai sebesar 0,585. Selanjutnya, domain tata kelola SPBE atau D2 memperoleh nilai 3,20 dengan bobot 25%, sehingga menghasilkan kontribusi nilai sebesar 0,800. Kemudian pada domain manajemen SPBE atau D3 diperoleh nilai 2,85 dengan bobot 16,5%. Hasil perhitungannya memberikan kontribusi nilai sebesar 0,47. Sedangkan domain layanan SPBE atau D4 memperoleh nilai 3,56 dengan bobot terbesar yaitu 45,5%. Oleh karena itu, kontribusi nilai yang dihasilkan juga menjadi yang paling besar yaitu sebesar 1,620. Setelah seluruh kontribusi nilai dijumlahkan, yaitu 0,585 ditambah 0,800 ditambah 0,470 ditambah 1,620 diperoleh total indeks sebesar 3,475 atau dibulatkan menjadi 3,47. Berdasarkan hasil tersebut, Kabupaten Bojonegoro masuk ke dalam kategori baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Jika dilihat lebih lanjut, kontribusi tersebut berasal dari domain layanan SPBE yang memiliki bobot 45,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro cukup fokus dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada domain manajemen SPBD yang memperoleh nilai paling rendah dibandingkan domain lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan aspek pengelolaan sistem, keamanan informasi, serta integrasi data agar kualitas implementasi SPBE dapat menjadi lebih optimal di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya ada pun kesimpulan dari hasil pemaparan materi kami, yaitu M-Passport merupakan inovasi pelayanan publik digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memudahkan pengurusan paspor secara online. Aplikasi ini meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan melalui pendaftaran, pemilihan jadwal, dan pembayaran secara digital. Berdasarkan teori IT Governance, archetype dari Weil and Royce, tata kelola M-Passport masuk dalam model IT duopoly, yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Teknologi Informasi sebagai pengembang serta pengelola sistem. Selanjutnya ada pun kesimpulan dari hasil analisis indeks e-government Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmen dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE melalui inovasi digital seperti Smart City, Open Data, PPD Online, dan Lapor. Berdasarkan simulasi indeks SPBE, Bojonegoro memperoleh nilai 3,47 dengan kategori baik, yang mencerminkan peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Namun, aspek manajemen SPBE, integrasi sistem, dan keamanan informasi masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan transformasi digital pemerintah. Beberapa saran terkait aplikasi M-Passport. Yang pertama, untuk Direktorat Jenderal Imigrasi, M-Passport meningkatkan kapasitas server dan stabilitas aplikasi agar dapat mengurangi gangguan sistem saat jumlah pengguna meningkat. Yang kedua, menambah fitur notifikasi otomatis terkait jadwal pelayanan, status permohonan, dan informasi penting lainnya. Lalu, melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan M-Passport secara optimal. Selanjutnya, mengembangkan fitur bantuan layanan pelanggan yang lebih responsif untuk membantu pengguna yang mengalami teknis. Selanjutnya, untuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu meningkatkan kualitas manajemen SPBE khususnya pada aspek integrasi data dan keamanan informasi. Selanjutnya, memperkuat kompetensi digital ASN melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengembangkan layanan publik digital yang lebih terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui satu platform. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Nah, yang terakhir, untuk pengembangan e-government di Indonesia itu sendiri mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan SPBE itu sendiri. Lalu, mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Dan terakhir, memastikan seluruh layanan digital berorientasi pada kebutuhan masyarakat sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh. Sekian pemaparan materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum